Halo teman-teman, salam Sakura. Salah, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Di video ini aku dan teman-teman aku mau kasih tahu materi singkat tentang kesehatan remaja. Nah, kesehatan remaja ini mencakup beberapa hal, yaitu pubertas, nafsa, HIV, serta AIDS. Apa aja sih? Disimak ya. Nah, yang pertama adalah pubertas. Apa sih pubertas itu? Nah, pubertas ini adalah masa awal remaja dengan ditandai adanya kemampuan untuk melanjutkan keturunan atau reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Himayah Nofrianti. Saya merupakan salah satu perwakilan dari materi kesehatan remaja untuk PMR SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan perubahan yang terjadi pada laki-laki maupun perempuan setelah mengalami pubertas. Nah, yang pertama untuk laki-laki, mereka akan mengalami mimpi basah pada usia 13-14 tahun. Lalu yang kedua adalah perubahan tinggi badan serta berat badan. Lalu yang ketiga adalah tumbuh rambut pada area-area tertentu. Yang keempat adalah suara mulai memberat. Dan yang terakhir adalah dada mulai membidang. Sebenarnya masih banyak lagi contoh perubahan yang terjadi pada laki-laki, namun itu semua yang telah saya sebutkan adalah contoh yang paling menonjol dan yang paling sering terjadi. Selanjutnya adalah tentang perubahan yang terjadi pada anak perempuan setelah mengalami pubertas. Untuk pertama kali, mereka akan merasakan yang namanya menstruasi pada usia 11 sampai dengan 12 tahun. Lalu yang kedua adalah perubahan bentuk tubuh, tinggi badan, dan berat badan. Lalu yang ketiga adalah suara mulai melengking. Dan yang keempat adalah tumbuh rambut pada area-area tertentu. Dan yang kelima adalah pinggul mulai membesar. Itu semua adalah bentuk yang paling menonjol dan yang paling sering terjadi umumnya pada anak perempuan yang telah mengalami pubertas. Jenis-jenis perubahan yang kedua yaitu perubahan kejiwaan. Seperti yang pertama, rasa keingintahuan pada hal reproduksi. Yang kedua, perhatian pada seks meningkat. Yang ketiga, keberanian ingin mencoba-coba hal. Yang keempat, anak laki-laki cenderung melamun dan menyendiri, sedangkan anak perempuan cenderung berkumpul atau merumpi. Ini yang ketiga adalah perubahan fungsi tubuh atau fali. Yang pertama adalah alat kelamin perempuan dan laki-laki sudah mulai terangsang, dan yang kedua pada laki-laki terjadi mimpi basah, dan yang perempuan terjadi menstruasi pertama. Nah, jadi ini adalah tanda-tanda bahwa alat reproduksi mereka sudah mulai berfungsi. Perubahan pada laki-laki. Laki-laki mengalami mimpi basah pada umur 13-14 tahun. Perubahan tinggi dan berat badan. Tumbuh rambut pada area tertentu. Suara mulai memberat. Sedangkan perubahan pada perempuan. Perempuan mengalami menstruasi pada umur 11-12 tahun. Perubahan bentuk tinggi dan berat tubuh. Tumbuh rambut pada area tertentu. Suara mulai melengking. Nafza. Apa itu nafza? Nafza adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang sering digunakan untuk menyebut nafza adalah narkoba, yang berarti narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Ketika seseorang mengonsumsi zat ini dan berusaha untuk berhenti menggunakan zat ini, maka akan timbul reaksi tertentu seperti rasa sakit yang luar biasa yang membuat orang tidak dapat berhenti menggunakan zat ini. Apa itu narkotika dan psikotropika? Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang narkotika dan psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semisintesis, yang dapat mempengaruhi penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Lain halnya dengan psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja dengan cara memengaruhi syaraf.
psikotropika ini diartikan sebagai jenis narkotika yang dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan juga perilaku. Zat adiktif lainnya termasuk dalam nafza. Yang dimaksud dengan zat adiktif lainnya adalah semua jenis zat kecuali narkoba dan psikotropika yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan pada penggunanya. HIV dan AIDS. Nah, HIV itu apa sih? HIV adalah Human Immune Deficiency Virus, yaitu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh kita dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Nah, sedangkan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya sistem kekebalan tubuh kita. Tanda-tanda seseorang tertular HIV dan AIDS: yang pertama, berat badan menurun lebih dari 10% dalam waktu singkat. Yang kedua, demam tinggi berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, diare berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Yang keempat, batuk berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Poin kelima, kelainan kulit dan iritasi atau gatal-gatal. Poin keenam, infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan. Dan poin terakhir, pembekakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh, terutama di bagian bawah telinga, leher, dan juga paha. Lalu, apa aja sih cara-cara pencegahan penularan virus HIV/AIDS? Yang pertama adalah selalu menggunakan pengaman yang baru saat ingin berhubungan intim, baik vaginal maupun anal. Lalu yang kedua adalah kita selalu menerapkan prinsip setia pada satu pasangan, yaitu hindarilah berhubungan intim lebih dari satu pasangan. Lalu yang ketiga adalah cobalah terbuka dan juga jujur pada pasangan agar ia juga menjalani tes HIV. 4. Diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Kelima, bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. 6. Jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular HIV, seperti setelah melakukan hubungan dengan pengidap HIV, maka segera ke dokter agar mendapatkan obat post-exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral.